Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan keempat kita bisa bertatap muka secara online dalam acara perkuliahan fikih muamalah kedua. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan ini mengenai karakter fikih muamalah. Apa saja yang termasuk karakter fikih muamalah, terutama muamalah maliyah dalam hal ini. Pertama, karakternya dinamis, murunat, karena seiring perkembangan zaman. Ini untuk membedakan dengan persoalan ibadah yang statis. Persoalan muamalah akan mengalami perkembangan. Kalau dulu zaman Rasul, zaman sahabat belum ada persoalan jual beli online, jual belinya sudah ada, tapi persoalan melalui online belum ada. Untuk persoalan muamalah maliyah mengalami perkembangan dinamis, sekarang ada. Oleh karena itu hukumnya mengacu kepada prinsip-prinsip umum, rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan oleh para ulama dahulu. Bagaimana hukum online-nya? Nah, ini dikaji terlebih dahulu. Apakah terpenuhi rukun dan syaratnya? Kalau terpenuhi maka hukumnya sah, kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Masih banyak contoh-contoh lainnya persoalan-persoalan muamalah yang sifatnya dinamis, yang zaman dulu tidak ada, sekarang ada, dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Luas, elastis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ilmu Muwaqqi'in mengatakan, taghayyuru fatwa wa tilafuha bitaghayyuril ajmina wal amgina wal awa wal awaid. Berubahnya fatwa sebabkan berubahnya fatwa, dan perbedaannya disebabkan karena perbedaan zaman, tempat, atau keadaan dan situasi dan uruf atau adat. Dalam persoalan muamalah banyak dikaji oleh para ulama, terutama ulama kontemporer mengenai uruf. Contohnya kebiasaan. Salah satu akad yang dibahas yang banyak oleh para ulama mengenai uruf dalam persoalan fikih muamalah, seperti bai'ul salam, bai'ul wafa. Orang-orang itu ketika itu banyak melakukan bai'ul salam, sedangkan menurut kias bai'ul ma'dum itu tidak boleh. Menjual beli barang yang tidak ada tidak boleh hukumnya. Sementara orang-orang waktu itu telah melaksanakan akad secara terus menerus seperti itu. Bagaimana hukumnya? Padahal barangnya tidak ada. Ulama mengambil kebijakan, hal ini dijadikan kebolehan berdasarkan istihsan, adanya kebaikan, dan berdasarkan uruf karena biasa dilakukan oleh masyarakat. Ini fleksibel, tapi uruf di sini harus jadi patokan. Kebiasaan ini sih patokan, artinya sesuatu yang biasa dilakukan terus menerus,
Ini syaratnya, dan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum fikih Islam atau yang bersandar pada Quran dan hadis. Selama tidak bertentangan dibolehkan. Al-adah muhakamah, kebiasaan bisa dijadikan landasan sebuah hukum dalam kaidah asasiyah. Nah, ini artinya fleksibel. Zaman, tempat, seperti Imam Syafi'i ketika di Baghdad qaul qadim, Mesir qaul jadid, artinya mengalami perkembangan perbedaan fatwanya. Nah, yang ketiga berputar pada ilat kemaslahatan, yaduru alal maslahah. Hukum itu untuk kemaslahatan manusia. Di mana ada hukum, di sana adalah kemaslahatan. Inilah poin-poin penting maqasidus syariah, tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jalbul masolih, mendatangkan kemaslahatan, wadaf'ul mafasid, dan menolak kerusakan. Yang keempat, berpihak kepada keadilan kedua belah pihak. Berpihak kepada keadilan kedua belah pihak. Ini ada kaidah fikih innal asla bil muamalah wa muqabalah wal adu minal janibain. Hukum asal dalam akad muamalah dan saling tukar menukar adalah berdasarkan kedua belah pihak. Artinya dalam persoalan muamalah jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus menerapkan prinsip keadilan, baik keadilan dalam harga, baik yang berkenaan dengan keadilan objek, barang yang diperjualbelikan tidak ada goror. Kalau ada goror misalnya penipuan, maka yang dirugikan adalah pembeli. Kalau tukar menukar dengan uangnya uang palsu, maka yang dirugikan adalah penjual. Inilah yang ditekankan dalam persoalan muamalah adalah keadilan. Kemudian mempertimbangkan makna atau tujuan akad. Ada kaidah fikih al-ibrah bil uqud lil ma'ani la lil afad. Yang dijadikan pertimbangan dalam akad adalah makna akad, bukan lafaznya. Dalam persoalan muamalah, tujuan atau makna yang ditekankan sangat penting. Bukan ucapannya atau lafalnya semata. Bukan berarti tidak penting sama sekali lafal, tapi bukan jadi pokok. Oleh karenanya contohnya bai'ul mu'atoh, jual beli yang saling memberi. Penjual memberikan barang kepada pembeli, penjual memberikan barang yang dibeli oleh pembeli memberikan uang sebagai ganti barang. Seandainya tanpa mengucapkan ijab qabul dengan ucapan, maka sah saja. Hal ini yang terjadi di zaman sekarang, seperti di toko serba. Jarang ada penjual mengatakan saya menjual barang kepada Anda sekian, pembeli mengatakan saya membeli barang ini kepada Anda sekian, kan tidak. Cuma cukup hanya menyerahkan uang, pembeli menyerahkan penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang. Ini sudah saja, ini udah sah. Ini tergantung situasi ya. Kalau misalnya barangnya yang diperjualbelikan, kasus seperti tadi itu sudah jelas harganya dibanderol. Kalau misalnya gimana, barangnya yang diperjualbelikan perlunya ada tawar menawar, seperti harga barang harga tanah, harga ya mobil, pokoknya yang memerlukan tawar menawar
dari pembeli ke penjual. Nah, ini tidak cukup hanya ungkapan, hanya lafaz saja, dengan ucapan, dengan bukti tulisan, dengan saksi dan lain sebagainya. Ini perlu dibatasi bai'ul mu'attah itu dalam hal apa? Domainnya. Kalau domain dalam barang yang sudah jelas harganya seperti itu serba cukup dengan lafal saja, tidak perlu dengan cukup dengan ungkapan saja, makna tujuannya tidak harus dengan lafal. Kalau barangnya misalnya mewah, harus ada tawar menawar, tanah, mobil dan sebagainya, perlu ada ungkapan, perlu ada tulisan, ada saksi sebagainya. Kemudian mengacu kepada kaidah kebolehan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ada kaidah umum al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullah dalil tahrimiha. Hukum asal dalam persoalan muamalah adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ini yang membedakan dengan kaidah dalam persoalan ibadah. Kalau dalam ibadah al aslu fil ibadah at-tahrimu hatta yadulad dalil ala ibahatiha. Hukum asal dalam persoalan ibadah adalah haram hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalam persoalan muamalah mengacu kepada kaidah ini. Artinya kita diberikan keleluasaan untuk mengadakan akad, mengadakan perjanjian selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa akad tersebut haram atau perjanjian itu adalah haram. Kalau tidak ada yang menunjukkan keharaman, lakukan. Nah, tentunya ini perlu kajian yang mendalam, perlu konsultasi pada ahlinya, apakah ini boleh atau tidak, apakah ada dalilnya. Nah, perlu hal tersebut dikomunikasikan, dikonsultasikan kepada orang yang lebih paham. Nah, itu saja para mahasiswa pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.